evolusi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk teman-teman semua dan teman-teman semua bisa lulus ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita bahas tentang materi evolusi yang tadi sudah teman-teman kerjakan soalnya. Apakah suara saya jelas? Jelas ya. Semoga suara saya kencang ke sana. Oh, jelas. Oke. Nah, ini dia soal pertama ya, mengenai petunjuk evolusi. Evolusi, sebelum saya bahas soalnya, mungkin saya ingatkan sedikit ya. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup ya. Perubahan makhluk hidup yang terjadi secara bertahap. Jadi kalau misalnya nih, hari ini teman kalian mukanya kayak gini, terus dioperasi, terus berubah, itu bukan evolusi ya. Evolusi itu berubahnya secara bertahap, akibat dari adaptasi dan lain sebagainya. Nah, di soal ini, petunjuk evolusi dari reptil ke aves ditandai dengan apa? Jadi, berdasarkan teori ya. Jadi, teori evolusi kan sebagian ada yang bersifat hanya teori ya, tidak fakta. Misal kayak ikan, katanya berevolusi menjadi amfibi. Nah, kemiripan apa sih yang dimiliki mereka berdasarkan teori ya? Jadi bukan fakta. Misalnya ikan. Oh, ikan itu ciri khasnya misalnya punya sisik. Ya. Nah, ikan itu kan biasanya di air. Ternyata ada jenis ikan yang kita kenal sebagai ikan glodok. Nah, ikan glodok ini bisa berjalan sampai dermaga. Makanya dia dibilang ikan glodok ini bagian dari evolusi menuju amfibi. Amfibi itu kan bisa hidup di darat dan air ya, seperti katak. Ya, katak, salamander. Nah, kemudian salamander ini kan amfibi ya. Dia punya kemiripan sama kadal. Sedangkan kadal itu adalah reptil. Nah, ini katanya ini berevolusi nih dari ikan, ke ikan glodok, salamander, kadal. Nah, kadal itu kan dia punya sisik ya. Nah, sisiknya ini ternyata masih tersisa di aves. Kalau kalian beli ayam, kakinya tuh ada sisiknya. Nah, itu sebagai bukti adanya evolusi dari reptil ke aves. Jadi apa yang jadi bukti adanya evolusi yaitu adalah sisik. Itu ya, itu berdasarkan teori. Itu untuk soal nomor 1. Nah, ini dia penjelasannya ya. Salah satu petunjuk evolusi adanya alat tubuh yang tersisa atau organ vestigial ya, yang nggak berguna namun dijumpai pada tingkat berikutnya. Nah, contohnya adalah reptil. Reptil itu punya sisik yang berevolusi ke aves. Kemudian yang berikutnya di sini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Daun kaktus. Ya, daun kaktus kita ingat banget yang namanya tumbuhan xerophyte. Tumbuhan yang kering itu biasanya daun-daunnya tereduksi. Salah satunya adalah kaktus ya. Daun-daun di kaktus ini dia tereduksi menjadi duri-duri untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya di daerah yang gurun. Nah, pendapat ini sesuai dengan siapa? Tadi teman-teman variasi juga ya jawabannya. Ini sesuai dengan Lamak ya. Yang B ya. Yang B Lamak. Teori use and disuse ya. Tapi jangan terjebak. Biasanya kita kan Lamak itu kan teori use and disuse ya, kayak jerapah lama-lama makin panjang lehernya. Tapi yang dimaksud di sini bukan Lamak, bukan teori use and disuse, karena di sini bukan organ rudimenter ya. Tapi dia tereduksi karena adanya perubahan atau evolusi. Jadi kita hati-hati dengan sebentar bukan saya dengan teori use and disuse yang merupakan teori yang dikemukakan oleh Lamarck, di mana nanti
kalau nggak digunain lama-lama dia akan tereduksi, akan mengecil. Ya, contohnya kalau lemak itu adalah leher jerapah. Padahal kenyataannya leher jerapah itu yang pendek tidak bisa bertahan, bukan jadi tambah panjang. Tapi kalau dalam kasus ini, daun yang tereduksi itu terjadi karena adanya evolusi, karena adanya adaptasi. Ini jelas-jelas ciri khas dari pendapat Darwin. Gitu ya, jangan sampai terkecoh antara B dan E. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Darwin mengemukakan beberapa prinsip yang dapat dianggap memberi petunjuk-petunjuk tentang adanya evolusi. Antara lain apa petunjuknya? Yang pertama, ini semuanya benar ya, 1-4. Evolusi itu ciri khasnya ada variasi antar individu dalam satu keturunan. Misal, contoh gampangnya, kita di rumah kakak beradik misalnya ada berempat, berdua, bertiga, atau lain sebagainya. Nah, nggak ada dari kita yang sama persis ya, kecuali dia kembar. Nah, itu adanya variasi. Atau kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan di rumah, punya kucing ya, pasti anaknya nggak mirip persis banget sama orang tuanya, karena ada variasi. Dan itu juga menjadi petunjuk adanya evolusi juga ya yang berkembang. Kemudian homologi antar organ pada berbagai organisme, ya homologi struktur sama, fungsi beda ya. Kalau analogi struktur beda, fungsi sama. Nah itu kebalikan. Embriologi perbandingan, ya, ini juga. Kemudian pengaruh penyebaran geografis. Misal sama-sama tikus, tapi satu tikusnya tuh banyaknya di kebun misalnya, satu di sawah. Nah ini bisa terjadi isolasi. Kalau teman-teman di sini masih ingat pelajaran di SMA ya, ada isolasi. Gitu. Jadi ini mempengaruhi adanya evolusi perubahan tadi. Misalnya kita punya hewan peliharaan pasti bakal berbeda ayam hutan dengan ayam yang kita sudah domestikasi. Itu penyebaran geografisnya juga sudah berbeda. Jadi terjadi perubahan, evolusi. Biasanya kalau yang domestikasi yang kita pelihara lebih jinak dibandingkan yang di alam liar. Ini ya benar semua ya untuk soal nomor 3. Kemudian penemuan fosil. Ya, fosil itu juga sebagai petunjuk adanya evolusi ya. Nah, fosil itu terdapat di berbagai lapisan bumi yang dipakai untuk menerangkan teori evolusi. Nah, fosil apa nih yang paling terkenal? Bukan kerak jadi manusia ya, itu hanya teori. Ya, jadi kita nggak setuju kalau asal-usul manusia itu dari kerak. Itu jelas-jelas salah ya. Yes, benar Maya, kuda. Kuda nanti bentuknya ada banyak ya berdasarkan bentuk kakinya kalau kalian ingat di buku SMA. Fosil kuda itu dikatakan telah ditemukan pada setiap lapisan bumi. Sehingga kita bisa lihat struktur tubuhnya ya, bentuk kakinya dari yang ada jari-jarinya sampai yang kita kenal kuda sekarang tuh cuman kayak pakai sepatu ya dia. Ya, yang disebut sebagai urutan Eosin, Oligosin, Miosin sama Pleistosin. Nah, itu untuk yang ini ya, kuda. Yang teori evolusi. Nah, ini dia nama-namanya. Kemudian nomor 5, pernyataan berikut yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran Darwin. Ingat tadi ciri khas Darwin ada adaptasi, ya, ada bagaimana dia bisa survive, itu pokok-pokok pikiran Darwin. Nah, di sini kita tinggal cek aja mana yang paling sesuai. Yang satu, segala jenis kehidupan di dunia tidak ada yang sama. Tadi kan ya, di soal sebelumnya sudah dikatakan makhluk itu bervariasi, makhluk hidup bervariasi. Kemudian yang kedua, besarnya populasi organisme tergantung dari faktor migrasinya. Tidak hanya migrasi ya, ini juga ada di pelajaran IPS ya, di bagian ekonomi. Nggak hanya migrasi sendiri kan sebenarnya dibedain lagi. Bentar, saya ganti pulpennya dulu. Nah, migrasi sendiri kan ada yang emigrasi, ada yang keluar, kemudian ada yang masuk, itu imigrasi. Itu mempengaruhi besarnya populasi. Kalau yang terlalu banyak masuk,
ya berarti individunya makin banyak dong di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya individunya banyak yang keluar, berarti yang di dalam habitatnya itu akan semakin sedikit. Selain itu apalagi? Natalitas, kelahiran. Berapa jumlah makhluk hidup yang lahir? Dibanding dengan apa? Dengan mortalitas. Berapa kematiannya nih? Berapa makhluk hidup yang mampu survive? Gitu. Jadi nggak hanya migrasi. Jadi kurang tepat yang nomor 2. Benar tapi masih kurang tepat. Jadi setiap makhluk hidup populasi cenderung untuk bertambah banyak. Hal ini mudah sekali dipahami karena setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan bereproduksi ya. Jadi nggak hanya migrasi. Kemudian ini 2 tidak. Jadi kita pilihnya nomor 1. Ini 2 belum. Ini 1 gini aja. Oke. Nomor 3. Nomor 3, untuk berkembang biak perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. Ya. Jadi perkembangannya ini dibatasi oleh adanya ruang. Misal, dalam satu kandang itu kapasitasnya misalnya untuk 10 ayam. Kalau kalian taruh di sini 50 ayam, berarti kapasitas ruangnya tidak memadai. Gitu ya. Misalnya kita dalam suatu tempat terlalu banyak individunya, pasti aktivitas kita akan terganggu. Jadi penting banget perkembangannya ya, baik itu makanan, ruangannya itu harus cukup. Makanya Darwin terkenal sebagai bapak evolusi yang menjelaskan migrasi dari burung finch di Kepulauan Galapagos. Karena ruangan di Galapagos, Kepulauan Galapagos, udah semakin sedikit jumlah makanannya, ruangnya terlalu menjadi lebih sempit karena jumlah burung finch meningkat. Makanya mereka bermigrasi ke pulau-pulau sekitar Kepulauan Galapagos. Gitu ya. Kemudian nomor 4, setiap jenis kehidupan perlu berusaha untuk mengembangkan organ tubuhnya agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kenyataannya, bertambahnya populasi tidak berlangsung terus-menerus ya. Gitu. Jadi, dan kita juga nggak langsung tiba-tiba mengubah struktur tubuh kita. Gitu. Ya, jadi ini nggak sesuai. Kita next lagi. Jadi dibaca hati-hati ya. Ini penjelasannya. Kemudian soal nomor 6. Fakta yang dipakai sebagai dasar bagi Darwin untuk mengembangkan teorinya tentang evolusi. Nah, kita masih bahas tentang Darwin ya, biar teman-teman semakin paham apa sih ciri khas evolusi dari Darwin, Bapak Evolusi. Yang tepat yang mana nih? Kemampuan berkembang biak dari organisme adalah besar, tetapi di alam populasinya konstan. Ya, ini benar ya. Jadi kemampuan reproduksinya organisme besar, tetapi di alam populasinya konstan. Karena akan ada yang bermigrasi, kemudian ada yang mortalitas, gitu. Ya, ini bisa mempengaruhi. Kemudian yang nomor 2, karena hidupnya di savana, savana itu kayak padang rumput ya. Jerapah selalu menjulurkan lehernya untuk mendapatkan makanan. Ini ciri khas dari teori Lamarck. Tadi yang saya bilang teori use and disuse. Ya, itu yang bertentangan dengan teori Darwin justru. Kemudian yang nomor 3, dalam populasi ada perbedaan di antara individunya. Ya, variasi ya, ingat ya, variasi ini dijelasin lagi. Jadi kalimatnya mungkin bisa diganti-ganti di soal ya, tapi maknanya sama. Adanya perbedaan, adanya variasi, itu hanya sinonim aja. Kemudian yang nomor 4, manusia berkembang dari nenek moyang yang bentuknya menyerupai kera. Ini yang tadi saya bilang, kita bukan dari kera. Ya, itu hanya teori dalam evolusi, tapi kenyataannya salah besar. Itu ya. Jumlah kromosom kera aja 48, manusia itu 46. Jadi jelas-jelas berbeda. Itu jadi jawaban yang benar 1 dan 3 berarti yang B. Oke, sampai nomor 6 dulu nih. Ada yang mau kalian tanyain dulu sebelum saya lanjut? Takut ada yang kecepatan tadi penjelasannya atau kurang jelas.
Oke, silakan boleh bertanya. Oh iya, nanti di-share Maya. Ya, di-share nanti PPT-nya. Tenang. Oke, sama-sama Maya. Yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ke soal nomor 7. Di sini. Bentuk paruh dan kaki pada kelas burung dapat dipakai untuk menentukan apa? Nah, biasanya ini cukup mudah ya soal ini ya, karena mungkin sering banget kita dapat waktu SD ya. Bentuk paruh burung biasanya identik dengan jenis makanan. Ya, maka ada pemakan biji, pemakan daging, pemakan ikan ya. Kemudian kaki. Kaki kan biasanya kaki bebek, ya, kaki ayam, kaki elang beda karena satu untuk bertengger, satu untuk di tempat yang lebih berlumpur. Nah, berarti identik dengan habitat tempat hidup. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu ya. Untuk paruh burung untuk jenis makanan, kaki itu berdasarkan habitat dari aves atau burung. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Bila suatu individu di dalam kromosomnya mempunyai gen yang berubah dari aslinya, maka perubahan gen semacam itu disebut apa? Ya, ingat adaptasi itu ngomongin penyesuaian ya, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Evolusi ngomongin perubahan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Jadi kalau operasi muka itu nggak berubah. Itu bukan maksud saya itu bukan evolusi, hanya berubah. Hibrida itu hibrid ya. Variasi itu beragam, aneka ya, beraneka ragam. Jadi yang berubah karena gen itu disebut sebagai mutasi. Oke. Nomor 9, kerusakan kromosom ada beberapa macam. Di antaranya ada duplikasi, ya, ada translokasi, dan di soal ini ada inverse, ya, ada inverse, ada delesi. Jadi 1 dan 3. Kenapa nggak 2 dan 4? 2 itu mutasi, itu kan hasilnya ya. Kalau misalnya ada kerusakan kromosom, ya hasilnya adalah namanya mutasi. Ya, ini lebih ke hasilnya apa, akibatnya apa kalau kromosomnya rusak. Kalau suksesi ini ngomongin tentang ekosistem. Misalnya di suatu tempat terjadi letusan gunung berapi misalnya. Nah, semua tumbuhan, hewan yang ada di sekitarnya akan mati atau rusak. Ketika alam atau misalnya lingkungan beradaptasi untuk memperbaiki dirinya, misalnya akibat tadi ya gunung meletus, nah itu disebut sebagai suksesi. Jadi tumbuh lagi nih tumbuhan-tumbuhannya. Nah, nanti suksesi dibagi jadi 2 jenis, ada primer, ada sekunder. Jadi suksesi juga bukan karena kejadian alam yang secara alami ya, yang buatan juga gitu, misalnya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi untuk kaitan kromosom hanya nomor 1 dan 3. Oke, kemudian semoga saya nggak kecepatan ya. Soal nomor 10. Berikut ini disajikan sejumlah organ pada vertebrata ya, ada sirip A sampai F ya. Dari organ-organ tersebut, pasangan organ homolog adalah, ingat tadi saya sudah infokan kalau homolog itu strukturnya sama, tapi fungsinya beda. Ya. Tapi kalau ngomongin analogi, fungsi sama.
Gitu. Homolog fungsi beda, analogi fungsi sama. Nah, di sini kita udah jelas ya, A sama B, sirip sama sayap fungsinya beda. Berarti ini ngomongin tentang homolog ya, sirip ini sama sayapnya. Gitu. Ini ngomongin homolog. Ini benar. Kemudian C dan D. Kaki depan kuda sama tangan manusia itu strukturnya sama, tapi fungsinya beda. Ya, jadi C sama D benar. Sama F, kaki depan kadal sama sirip dada ikan, ya ini strukturnya juga sama tapi fungsinya beda. Yang nomor 4, A sama F, sirip anjing laut sama sirip dada ikan, ini fungsinya sama ya. Kalau ngomong fungsinya sama ngomongin analogi. Jadi 4 enggak. Pilihannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nah ini penjelasannya. Kemudian nomor 11. Oke, sebelum nomor 11 ada pertanyaan dari teman-teman dulu. Sebelum saya lanjut lagi. Ada yang kurang jelas kah dari nomor 6 sampai 10? Adakah yang mau kalian tanyakan dulu? Oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Bila tidak ada kekuatan-kekuatan selektif atau mutasi, maka frekuensi suatu gen di dalam suatu populasi yang besar dari suatu generasi ke generasi lainnya akan apa? Nah, ini ingat di biologi ada hitung-hitungan ya, dulu waktu kalian belajar evolusi. Kalau kalian masih ingat, ada materi yang menjelaskan hukum Hardy-Weinberg. Nah, di sini dikatakan bahwa bila tidak ada kekuatan selektif ya dalam populasi yang tadi sudah saya baca dari generasi ke generasi, maka besarnya akan kurang lebih sama atau biasanya disebutnya akan selalu tetap. Nah, ini dia, hati-hati ya. Kata-katanya bisa dicari sinonimnya. Akan selalu tetap, sinonimnya apa? Kurang lebih sama. Nah, jadi kadang pengecohnya itu tidak hanya di soal, tapi juga di optionnya. Gitu. Jadi kita cek lagi optionnya. Itu nomor 11. Kemudian nomor 12. Ini ngomongin hukum Hardy-Weinberg lagi ya, nomor 12. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa pada kondisi yang tetap, frekuensi alel dari satu gen akan tetap dari generasi ke generasi, walaupun terjadi mutasi. Ya, di sini kalimatnya, walaupun terjadi mutasi. Tadi kan dikatakan dia akan tetap ya. Tapi kalau terjadi mutasi, nggak mungkin gennya akan tetap. Misal, sindrom Down, sindrom Patau, itu akibat misalnya, kalau itu akibat kelainan genetik ya, disjunction ya, kromosomnya. Atau kita kenal sebagai mutasi juga. Apakah gennya akan sama? Pasti berbeda. Apakah bisa diwariskan ke keturunannya? Jadi ada perubahan, apalagi karena adanya mutasi. Jadi ini pernyataan pertamanya adalah salah. Kemudian yang bawahnya, mutasi di alam jarang terjadi atau kejadiannya kecil sekali. Ya, ini benar ya. Di alam kemungkinannya kecil ya. Biasanya kan mutasi itu disebabkan oleh mutagen. Nah, mutagen ini bisa variasi, bisa kimia, fisika, dan biologi. Tapi di alam, ini jarang terjadi. Walaupun kemungkinannya bisa nggak mutasi? Bisa, tapi lebih kecil. Oke, ini untuk nomor 12. Salah benar, oh ya, tadi belum saya jelasin ya.
Ini salah, ini benar, berarti kita optionnya yang D. Kemudian nomor 13 ngomongin homologi lagi ya. Ingat tadi homologi struktur sama, fungsi beda. Nah, homologi ini secara filogenetiknya, strukturnya itu dalamnya itu sama, pada dasarnya sama, hanya fungsinya yang berbeda. Dan pola penurunan homologi ini berkaitan bukan dengan konvergen, tapi dengan divergen. Nah, ini mirip-mirip lagi. Kalian dikecohnya dengan kalimat yang mirip ya. Vergen-vergen, cuma beda. Ini divergen, ini konvergen. Jadi bukan konvergen, tapi divergen. Berarti pernyataan pertama salah. Sebab, ya di sini ada sebabnya, homologi menunjukkan adanya persamaan fungsi. Ingat, persamaan fungsi itu miliknya analogi. Tapi kalau misalnya homologi, ini bukan persamaan, tapi perbedaan. Itu ya. Kalau ini ditulisnya analogi, baru benar. Gitu. Jadi atas sama bawah salah. Pernyataan salah, sebabnya juga salah, maka optionnya adalah yang E. Gitu. Itu untuk soal nomor 13. Ya. Jadi perlu diingat, homologi adalah alat atau organ yang asal filogenetiknya itu sama, strukturnya sama, tapi fungsinya berbeda. Ya. Contoh, misalnya kaki depan anjing atau kuda yang berfungsi untuk berjalan. Ya. Sedangkan persamaan sayap kelelawar dan burung itu berupa analogi. Nah, itu bedanya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Pertanyaan yang benar. Ya. Pernyataan ini ya, bukan pertanyaan. Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergen. Nah, kita harus paham dulu nih. Konvergen itu kalau tadi homologi kaitannya dengan divergen. Tapi kalau konvergen kaitannya dengan analogi. Ya. Divergen atau homologi berarti apa? Fungsinya beda, tapi strukturnya sama. Tapi kalau analogi, fungsinya sama, strukturnya beda. Berarti secara filogenetik, konvergen itu atau analogi itu berbeda. Berarti apa kesimpulannya? Berkerabat jauh, tapi tampak dekat karena fungsinya sama. Ya, misalnya sama-sama sirip, padahal strukturnya beda, filogenetiknya beda, kerabatnya tuh udah jauh. Gitu. Ya, jadi perlu diingat, proses evolusi secara konvergen itu ditunjukkan karena perubahan analogi pada organ tubuh. Ya, contoh, ikan tuna sama ikan paus, ya, mereka sama-sama berenang ya, cara bergeraknya di laut. Tapi sirip dada dan sirip ekornya punya fungsi yang sama, padahal ikan paus dan ikan tuna itu udah beda spesies. Option B, spesies yang menempati lingkungan berbeda, ini nggak berpengaruh ya. Memiliki secara anatomi sama, justru anatominya berbeda. Fungsinya yang sama. Fungsi organ tubuh berbeda meskipun fungsi organ tubuhnya sama, bukan berbeda. Analogi itu sama. Fungsi organ ini juga sama ya. Gitu. Jadi udah jelas salah. Oke, ini nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, kita simpulkan apa sih inti dari teori Darwin? Ya. Manusia bisa saja berasal dari monyet, itu salah. Ya, tadi saya bilang jumlah kromosom manusia dan kera aja itu beda. Homologi menjadi dasar makhluk hidup berevolusi. Homologi bukan dasarnya ya.
Makhluk dapat berubah sendiri secara spontan. Ini ngomongin abiogenesis. Ya, abiogenesis itu malah teori yang dibahas sebelum biogenesis. Ya, baru biogenesis aja itu masih dibahas sebelum kita ngebahas teori evolusi kimia. Ya, yang Spallanzani itu ya, dan lain-lain ya. Terus ini kalau teori evolusi kimia Harold Urey ya. Kemudian teori evolusi kimia itu dibahas sebelum teori evolusi biologi. Gitu. Ya, jadi baru ke Darwin aja masih jauh ya. Ini masih sebelum Masehi. Jadi ini enggak. Hanya melalui mutasi makhluk hidup dapat berubah bentuk dan berevolusi. Enggak juga ya. Contoh apa? Contoh burung finch. Burung finch itu berevolusi karena di Kepulauan Galapagos itu jumlah makanannya berkurang. Individu burung finch kan meningkat, berarti butuh makanan yang lebih banyak, ruang yang lebih luas, sehingga burung finch ini bermigrasi, mencari ruang yang lebih luas, ya, mencari sumber makanan yang lebih banyak. Nah, karena tempat barunya berubah, maka burung finch beradaptasi secara lama bertahun-tahun sampai memiliki bentuk paruh yang berbeda dengan burung finch di sekitar pulau lainnya. Gitu ya. Jadi ini enggak. Jadi enggak hanya karena mutasi untuk bisa terjadi evolusi. Kemudian yang terakhir, makhluk hidup berubah bentuk karena seleksi dan adaptasi lingkungannya. Seleksi alam, adaptasi, itu mempengaruhi adanya evolusi. Tuh, jadi teori Darwin, makhluk hidup itu berubah bentuk karena seleksi alam. Ya, siapa yang bisa bertahan, dia survive. Siapa yang tidak bisa bertahan, dia akan kalah. Gitu. Dan adaptasi dengan lingkungannya. Contohnya tadi ya, burung finch di Kepulauan Galapagos. Gimana caranya dia bisa mendapatkan makanan sehingga bentuk paruh burung dari burung finch mengalami perubahan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan kah? Ada yang mau kalian tanyakan? Oke, cukup. Oke, ada yang mau mungkin kalian mau nanya-nanya materi lain atau sudah sampai di sini? Ada yang mau kalian tanyakan materi kalian sempat ngerjain soal apa tapi bingung? Ada nggak yang mau kalian tanyakan? Mungkin kalian latihan di rumah. Terus ada soal yang kalian bingung atau teori tertentu yang perlu kita bahas. Karena ini soal terakhir dari yang tadi kalian kerjakan. Yang materi apa, Maya? Untuk yang SMUK-nya. Mungkin ada materi yang spesifik atau soal spesifik yang mau ditanyakan. Oh, kalau di saya sih nggak ada ya, tapi mungkin di di link Cerebrum ada ya. Untuk soal yang saya siapkan malam ini yang 15 soal yang tadi kita kerjakan.
Ada lagi kah? Iya, Maya. Makasih, Maya. Ya, mungkin kalau misalnya kalian mau tanya materi-materi lain secara selain evolusi, itu boleh. Oke, thank you Wira pertanyaannya. Kak, bukti evolusi itu apa aja ya, Kak? Bukti evolusi itu yang pertama adalah fosil. Ya. Jadi penemuan fosil-fosil itu sebagai bukti adanya evolusi. Oh, ternyata zaman dulu itu kan fosil itu kan tulang belulang ya, tulang belulang yang dikumpulin terus dibentuklah struktur ya. Sampai kita oh ternyata dulu tuh makhluk hidupnya besar-besar ya gitu. Terus kenapa sih bisa ada fosil? Kenapa sih fosil itu kita bisa tahu oh ini berapa tahun yang lalu nih, 1 juta tahun yang lalu. Nah, itu dicek berdasarkan jumlah karbonnya, ya, dicek mengenai karbonisasinya, gitu. Oh, ternyata ini dihitung sudah berapa juta ya tahun yang lalu. Itu bukti evolusi ya. Atau misalnya ada bagian-bagian tubuh dalam makhluk hidup yang mengalami reduksi. Misal kayak tulang ekor di manusia, gitu. Tulang ekor di manusia itu sebenarnya kan ada ya. Cuma kita nggak berkembang seperti kera, jadi tereduksi. Tapi bukan berarti kita asal-usul nenek moyangnya kera, itu enggak. Atau misalnya kayak tadi, mengenai homologi dan analogi, ya. Misalnya kayak bentuk kaki kuda. Oh, ternyata berdasarkan fosil yang ditemukan, strukturnya mengalami perubahan. Gitu, ya. Jadi fosil itu menjadi petunjuk evolusi dari sisa-sisa hewan atau sisa-sisa tumbuhan yang membatu yang berada pada lapisan-lapisan bumi. Nah, itu yang dianalisis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau misalnya kayak adanya variasi individu, itu juga bagian dari bukti evolusi. Gitu ya, Wira dan teman-teman. Ada lagi kah yang mau kalian tanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya kasih satu pertanyaan ya sebelum saya kembalikan ke Mimien. Saya kasih satu pertanyaan ke teman-teman semua. Nah, menurut prediksi hukum Hardy-Weinberg, ya, gimana ya saya nulisnya? Menurut saya bacain aja ya. Menurut prediksi hukum Hardy-Weinberg, materi genetik dalam populasi akan tetap dalam kondisi setimbang. Penyimpangan hukum ini terjadi bila terdapat apa? Kan tadi kan dibilang genetiknya setimbang nih. Nah, penyimpangannya itu terjadi karena apa sih kira-kira? A, itu mutasi acak. Mutasi yang setimbang maksud saya. B, reproduksi aseksual. C, populasi terisolasi. D, perkawinan acak. E, populasi, atau saya tulis ya. Bisa dipahami nggak kalau saya bacain? Nggak begitu jelas ya? Ada coba saya tambahin slide-nya dulu deh, saya tulisin. Oke, saya tulisin aja ya, biar nanti takutnya ada yang internetnya putus-putus atau misalnya suara saya kurang jelas. Bentar, saya
Saya tambahkan slide-nya dulu. Oke, saya kasih soal terakhir ya sebelum kita tutup materi hari ini. Oke, di sini menurut prediksi hukum Hardy-Weinberg, materi populasi tetap dalam kondisi setimbang. Nah, penyimpangan hukum bisa terjadi bila A. Mutasi setimbang, B. Reproduksi aseksual, udah dijawab Maya, ya benar Maya. Nggak usah saya lanjutin ya, CDE-nya. Jadi produksinya ini bisa terjadi karena reproduksi aseksual. Kenapa? Karena hasil dari perkembangbiakan secara aseksual akan menghasilkan keturunan yang identik atau sama, ya. Jadi identik atau sama, kayak contohnya kita stek atau misalnya cangkok. Nah, itu kan aseksual ya, sama persis. Atau kultur jaringan, itu sama persis dengan induknya, dengan parentalnya. Nah, ini menyebabkan frekuensi gen dalam populasi menjadi tidak seimbang karena sama, tidak variatif. Gitu ya, makanya kita jawabnya yang B. Oke, untuk soal terakhir ini, ada yang mau kalian tanyakan kah? Good job, Maya. Berhasil menjawab. Yang lain gimana? Atau kalian mau lihat yang CDE-nya? Yang C itu populasi terisolasi. Perkawinan acak, yang D. Yang E itu populasi besar. Ya. Jadi yang bikin penyimpangan itu yang B. Karena tadi identik. Oke, mutasi setimbang itu artinya apa, Kak? Ya, tadi sempat kita bahas mengenai mutasi. Bukan mutasi setimbang ya, kondisi setimbang maksud saya. Bukan mutasi. Oh, yang atasnya ya? Oke. Nah, mutasi setimbang. Apa sih maksudnya mutasi setimbang itu adalah perubahan tadi ya. Mutasi kan tadi perubahan secara genetik ya. Nah, mutasi di sini bisa terjadi secara setimbang. Tuh. Jadi dia bisa keseimbangan stabil dari kata itu. Nah, itu mempengaruhi mutasi setimbang. Jadi perubahannya terjadi secara seimbang. Nah, itu yang disebut sebagai mutasi setimbang tadi. Oke, ada lagi? Apakah sudah jelas? Calon maba Unsri, UI, sudah jelas ya. Viabilitas pada hukum Hardy-Weinberg adalah viabilitas itu kemampuan terlihatnya ya, visible istilahnya. Gitu. Jadi viabilitas itu visible-nya. Kan di sini hukum Hardy-Weinberg ada beberapa hal ya. Salah satunya tadi ditanya sama calon maba Unsri, UI, sama apa gitu ya. Dan lain-lain.
itu ada mutasi setimbang, terus ada option C, D, dan E yang tadi tidak saya jawab ya, tidak saya tulis. Populasi terisolasi, perkawinan acak, populasinya harus besar. Gitu. Jadi ingat aja viabilitas itu dari kata dasarnya. Dalam Hardy-Weinberg kan dia ada ciri khasnya ya, ada ciri-ciri dari Hardy-Weinberg. Gitu. Misal azas Hardy-Weinberg itu kan dia harus punya frekuensi alel sama frekuensi genotip yang konstan, sehingga nanti dari generasi ke generasinya itu seimbang. Gitu. Termasuk juga tentang mutasi. Misalnya kalau mutasinya terlalu banyak, nah berarti ada ketidakseimbangan. Tadi pertanyaan dari calon maba. Ya. Terus untuk viabilitas, itu kecuali apa? Pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tadi. Makanya perlu adanya viabilitas. Ya, apakah cukup jelas Wira dan calon maba Unsri? Jadi kita harus ingat setiap gen itu ya mempunyai viabilitas. Setiap gen. Ya, viabilitas dan fertilitas yang sama. Itu ciri khasnya. Lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kembali, gimana Wira dan calon maba Unsri? Atau kita juga bisa kenal viabilitas itu sebagai kemampuan dia bisa bertahan hidup ya. Ya, jadi kan di sini kan ngomongin Hardy-Weinberg itu kan tentang kesetimbangan. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, ya bagaimana jumlah populasinya bisa besar. Gitu. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Mimin ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you. Semoga kalian lulus ya untuk tes kalian. Sukses selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mimin. Terima kasih, Mimin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Helda untuk hari ini. Terima kasih, Kak.